Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Adit Wicak Studio. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai rumah tropis minimalis kekinian. Nah, ini desainnya tropis banget ya teman-teman. Penasaran kan dengan desainnya? Yuk kita lihat hanya di Adit Wicak Studio. Ya, ini desain pada episode kali ini memang sangat bagus ya, dengan fasad depan itu kurang lebih meter ya teman-teman. Nah, 12 meter kali ke belakangnya itu sekitar 20 meter. Jadi memang lahannya itu cukup luas. Ditunjang kalau set aslinya itu ada di pinggir jalan persis. Jadi memang si owner ini pingin ada ruko juga. Nah, ini makanya saya desain ada ruko, terus juga ada garasi yang cukup besar, jadi cukup untuk menampung sekitar 2 mobil. Dan juga owner ini juga ingin ada ruko ya, tadi rukonya itu jadi memang dibikin di sisi kanan bangunan. Nah, konsep tropis sendiri memang identik dengan atap limasan, yang mana atap ini memang sangat baik untuk menahan cuaca hujan. Terus juga dengan ada sentuhan-sentuhan ornamen. Nah, ini yang membedakan fasadnya ini bagus banget ya, yaitu dengan adanya ornamen-ornamen fasad, yang mana ornamen-ornamen ini menambah nilai dari si bangunan tersebut. Terus juga di sisi fasadnya juga dikasih kisi-kisi, dimana kisi-kisi ini juga menambah nilai dari bangunan tropis. Terus dari segi tampilan memang simple, tapi dengan adanya tambahan tadi ornamen-ornamen, terus juga ornamen cutting ini menambah nilai dari fasad bangunan. Lalu juga pada desain ini juga rumah ini juga difungsikan sebagai kos-kosan, tapi tidak terlalu banyak ya teman-teman. Kos-kosannya itu cuman sekitar 3 kamar di sisi belakang, jadi memanfaatkan sisa lahan belakang supaya tidak kosong. Makanya si owner ini menambahkan 3 kamar untuk area kos. Terus juga dari segi taman juga dibikin luas di area depan, sehingga dari sirkulasi udara dan penghawaan juga sangat maksimal, tidak full bangunan. Terus juga di area carport itu juga dikasih solar flat, yang mana menambah nilai bangunan itu menjadi agak modern dan juga tentunya ini tidak pengap. Jadi kalau misalnya kanopi itu biasanya dimatikan dengan istilahnya dengan adanya atap yang gelap, itu pada bangunan ini tidak ya teman-teman. Jadi sangat bagus desainnya. Terus juga di area teras juga dikasih pilar-pilar. Nah, ini pilar-pilar ini menambah kesan bahwa bangunan ini kokoh ya teman-teman. Nah, kita coba masuk ke area dalam. Di area dalam ini ruangannya itu areanya yaitu ada ruang tamu, ruang keluarga, terus juga ada ruang makan, terus ada kamar utama. Nah, yang membedakan adalah area depan ini cuman ada kamar utama. Jadi kamarnya itu cuman 1. Jadi kamar utamanya itu cukup besar ya teman-teman. Terus ini area rumahnya, yang mana ada ruang keluarga.
Nah, ini ruang keluarganya. Terus juga di situ juga sangat pencahayaan sangat bagus ya teman-teman, terlihat bahwa banyak jendela-jendela besar di situ untuk penghawaan dan pencahayaan alami, sehingga area ini tidak terlalu sumpek. Nah, ini adalah area ruang makan, jadi disediakan ruang makan juga di dekat ruang keluarga. Terus kita lihat, nah areanya ini pelong-pelongan ya teman-teman, jadi dari ruang tamu, ruang keluarga, terus ada TV di situ, itu areanya itu plong, tidak ada sekat sama sekali. Jadi dan juga atapnya, plafonnya itu juga dibuat list, jadi tidak ada drop ceiling, tapi lebih ke arah list, jadi pakai list motif kayu. Nah, kita lihat kamar utamanya. Nah, kamar utamanya ini nuansanya tropis ya teman-teman, jadi ya kayak kamar-kamar Cina gitu ya teman-teman. Jadi ada ornamen-ornamen. Tadi kan si owner ini memang seneng dengan adanya ornamen-ornamen, makanya kamarnya itu saya desain dengan adanya lukisan-lukisan dan juga ada ornamen-ornamen di backdrop TV-nya, di backdrop bednya juga. Nah, itu dikasih ornamen-ornamen dan juga lukisan-lukisan yang menambah identik dengan nuansa tropis yang kental dengan ini ya, apa, ornamen ya. Terus juga ini ada kamar mandi, kamar utama, ada bathtubnya ya teman-teman. Jadi sangat bagus ya teman-teman, ada bathtubnya, lalu ada showernya, terus juga ada wastafel. Jadi kamar ini cukup mewah ya teman-teman, bisa dilihat dari desainnya. Lalu juga keramik dindingnya juga dibikin 3 meter, jadi full keramik. Nah, jadi ini dilihat dari fasadnya sendiri itu bisa dilihat banyak ornamen. Kita masuk ke warungnya ya teman-teman. Nah, ini si owner itu ingin jualan teman-teman, jadi saya desainkan untuk jualan, tempat jualan, dimana untuk tempat jualannya sendiri dibikin supaya tidak terlalu tidak seperti warung ya, jadi lebih ke arah toko-toko kekinian, terus juga dengan rak-rak yang seperti di mall, jadi sangat bagus desainnya. Terus juga ada tempat kasirnya juga, jadi memang kayak seperti di mall ya teman-teman. Terus dari segi plafon juga dikasih drop ceiling, terus lampu-lampu banyak yang menambah toko ini terlihat sangat mewah, megah, terus terang, supaya pengunjung juga milih-milih barangnya juga enak ya teman-teman di situ. Jadi saya desainkan juga untuk tokonya, saya desain. Nah, ini jumlah lampunya aja banyak kayak di mall ya teman-teman. Kalau stand-stand di mall kan itu banyak lampu-lampu. Nah, ini saya desain seperti itu. Terus untuk area belakang ya teman-teman, nah ini tadi kan si owner itu ingin ada kos-kosan, entah ini kos-kosan atau nanti untuk keluarga besar katanya. Yang penting didesainkan untuk 3 kamar di belakang, jadi ada ruang santai juga di tengah, ada taman juga, jadi sirkulasi udara dan pencahayaan alami juga maksimal di situ. Nah, tidak lupa ditambahkan ornamen-ornamen ya teman-teman. Memang si owner ini memang sangat senang dengan ornamen cutting. Nah, itu saya tambahkan di situ. Terus nah ini area belakang itu ada taman juga di situ, sama ruang santai. Tadi ada ruang santai, jadi dari garasi mobil itu bisa masuk ke belakang langsung kalau nanti memang untuk di kos.
Tapi kalau nanti untuk dipakai untuk keluarga besar juga tidak masalah, bisa dari ruang utama seperti itu. Terus untuk selasarnya sendiri juga didesain ada decking kayunya juga, jadi walaupun ini bukan kolam renang tapi dibikin ada decking kayu supaya si rumah ini juga terlihat alami dan maksimal. Nah ini untuk kamarnya, kamar di belakang itu dibikin simple, minimalis aja, mintanya tidak terlalu banyak mainan-mainan, yang penting ada TV-nya, terus juga ada lemari seperti itu. Terus juga ada kamar mandi dalam juga, jadi nanti walaupun ini nanti misalnya dikosin ya, ini bisa dimanfaatkan untuk kos, tapi kalau nanti untuk keluarga besar juga sudah sangat maksimal dengan interior seperti ini di desainnya. Nah itu saja teman-teman desainnya, mungkin nanti ketemu lagi di next video. See you.